Di YouTube. Oke. Nah, kalau minggu kemarin Bu Niswa bahas fiil dalam bahasa Arab itu adalah kata kerja, atau dalam bahasa Indonesia adalah predikat, atau dalam bahasa Inggris itu adalah verb ya. Kata kerja kan kalau kata benda noun, kalau kata sifat adjective. Teman-teman bisa disambung-sambungkan karena belajar bahasa itu sama perintilannya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab fiil itu kata kerja, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu dibagi. Ada yang sudah dilakukan ya, ada yang sedang atau akan dilakukan ya. Nah, contohnya misalkan saya sedang membaca, saya sedang belajar, saya akan makan. Nah, itu namanya kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Atau dalam bahasa Arabnya itu fi'il mudhari. Sama dalam bahasa Inggris juga kan ada yang pakai will be. Ya, will be yang kayak gitu ya. Tapi kalau yang sudah dilakukan kan have been. I have been eaten gitu ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Antum nanti di SMP atau SMA itu bahasa Inggris dan bahasa Arab adalah bahasa yang harus dikuasai ya. Nanti zaman teman-teman kan semakin kompetitif. Nah, sama di bahasa Arab juga kayak gitu. Sekarang yang akan kita pelajari adalah fi'il mudhari atau pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan ya. Dalam fi'il mudhari teman-teman akan lihat ciri-cirinya. Yang mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu yang menjadi ciri utama dari fi'il mudhari, ada di depan kalimatnya, ada di depan katanya. Yang pertama a, menunjukkan domir atau pelaku saya, ana, domir ana. Contohnya akra'u, saya sedang membaca. Nanti teman-teman bisa dilihat di Al-Qur'an beberapa fi'il mudhari yang domirnya a atau saya ya, atau di dalam hadis juga banyak. Kemudian mohon maaf sebentar, hei kelas 5 suaranya di silent ya, Bu Nisa jadi nggak fokus. Selanjutnya ciri huruf mudharaah yang kedua yaitu nun atau domir kata gantinya si pelakunya itu kita, kami, we are, we kalau di bahasa Inggris. Contohnya nakra'u, asal katanya dari qara'a yaqra'u. Fi'il amarnya ada di surat Al-Alaq, ikra. Nah, ikra fi'il amarnya itu pakainya fi'il amar, kalimat perintah. Tapi kalau fi'il mudhari'nya itu kalau domirnya atau pelakunya kita, nakra'u, kita sedang membaca atau kami sedang membaca. Selanjutnya ada cirinya ya, domirnya atau si pelakunya itu dia laki-laki. Contohnya yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Kita mau bilang dia sedang membaca, berarti kita bilangnya yaqra'u. Dan yang terakhir taqra'u, artinya dia perempuan sedang membaca. Nah, domir atau si pelakunya itu hiya. Ya, jadi kita pahami ininya dulu. Sebetulnya domir itu banyak, ada 14. Di TikTok sudah banyak konten domir. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu ya 14. Tapi teman-teman cukup pelajari ana, nahnu, huwa, dan hiya. Ini dulu saya, pelakunya itu saya, domir itu pelaku ya. Kayak kalau bahasa Inggris mah I am, we are gitu ya. He is, she is gitu. Nah, bahasa Arab juga sama, ana, nahnu, huwa, hiya. Ana itu I am, nahnu itu we ya. Huwa itu he is, hiya itu she is gitu. Oke, kita akan sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Contoh, oke. Ini contohnya kalimat artinya membaca. Sekarang kita pindah, Bu Niswa pindah ke contoh yang lain. Saya sedang belajar. Belajar itu bisa bahasa Arabnya ta'allama ya ta'allamu. Kita pindah ke domir saya. Saya sedang belajar, ata'allamu. Kalau kita sedang belajar,
Nata'alamu, pindahin a-nya jadi pindah ke na. Nata'alamu, dia laki-laki sedang belajar. Ya ta'alamu, dia perempuan sedang belajar. Tata'alamu. Faham. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Jadi teman-teman lihat, kalau ingin kenal fiil mudhore, lihat cirinya. Kan kita kalau mau kenal orang, lihat cirinya. Nah, ciri fiil mudhore itu ada di depan hurufnya, yaitu ada huruf mudhoro'ah. Alif, nun, ya, dan ta. Alif itu domir ana, nun itu domir nahnu, ya itu domir huwa, dan ta itu domir hiya. Saya, kita, dia laki-laki, dia perempuan. Bisa dipahami? Bisa ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik, selanjutnya kita pindah ke fiil amar atau kata perintah. Kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Ya, contoh seperti kemarin kita mau bilang dari kata kerja fiil mudhorenya membuka. Maka kalau kita pindah ke kata perintah, bukalah, mengambil, ambillah, belajar, belajarlah, membaca, bacalah, memakan, makanlah, meminum, minumlah. Seperti itu ya kalau dalam kalimat bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita akan pindah ke kalimat bahasa Arabnya. Contoh, membuka. Sama di kalimat bahasa Arab, kita kalau menyuruh kan nggak mungkin ke orang ketiga, tapi orang kedua ada. Orang kedua teh aku dan kamu. Kalau orang ketiga teh aku, kamu, dia. Paham ya? Kamu harus paham dulu orang ke satu siapa. Orang ke satu berarti aku, saya. Orang kedua berarti kamu. Orang ketiga berarti dia. Paham ya? Jadi si pelaku yang mengerjakan tuh kan ada tiga. Aku, kamu, dia. Atau kami. Seperti itu. Sampai di situ pahami dulu ya, paham? Oke, orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, orang ke satu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia, ya. Jadi nggak ada wujudnya dia. Kalau ngobrol juga saya, kamu, dia berarti orang ketiga. Nah, jadi kata perintah ini digunakan untuk memerintahkan orang kedua, yaitu kamu atau kalian. Kalau kita nyuruhnya ke satu orang, ya kamu. Kalau kita minta tolongnya kebanyakan, misalkan guru ke murid, kalian tolong buka gitu ya, bahasanya antum. Tapi kalau dalam bahasa Arab, minta tolong kedua orang ada lagi, jadi antuma, seperti itu. Kalau kamu berarti anta, kalau kalian berdua antuma, kalau kalian semua kalian gitu ya bahasa sekarangnya berarti antum. Makanya kenapa guru-guru kalau bilang murid bahasanya antum harus kayak gini gitu ya. Kalau ada ustadz besar, Ustadz Adi Hidayat bilangnya selalu antum. Itu sebagai bentuk penghormatan, bahasa yang halus gitu. Oke. Contoh yang pertama, kita akan bilang tolong kamu bukain pintunya, iftah. Tapi kamunya kamu laki-laki. Mohon maaf nih, yang warna biru laki-laki, yang warna pink perempuan. Ya, jadi kamu tolong buka pintunya, iftah. Kalau malaikat Jibril bilang ke Rasulullah pas pas diberikan wahyu, ikro. Kamu Muhammad bacalah, ikro. Kayak gitu ya. Jadi kamu laki-laki. Kemudian kalian berdua iftaha, ditambahin alif di belakangnya. Jadi iftaha, iftaha. Kita mau bilang nyuruhnya ke yang banyak, iftahu. Seperti ini ya, bisa dipahami bentuk kalimatnya ya. Nah, selanjutnya untuk perempuan, kita nyuruhnya ke perempuan nih. Anti, antuma, antunna domirnya. Iftahi, iftaha, iftahna. Jadi kalau perempuan bentuknya beda lagi, ditambahkan ya sukun di belakang katanya.
Di belakang kata kerjanya tadinya iftah jadi iftahi. Iftahanya sama, iftaha kalian berdua. Iftahna, kalian semua perempuan tolong buka pintunya gitu. Iftahna, ikrona, uktubna. Seperti itu, banyak kalimat-kalimat di Al-Qur'an kata perintah ya, karena Allah beberapa dalam surat banyak menggunakan kalimat perintah. Oke. Selanjutnya kita bandingkan tadi. Yang biru fiil mudhore, yang kanan fiil amar. Oke, contoh yang pertama. Yang biru muzakkar, yang kanan muannas ya untuk perempuan. Masuk, katanya fiil mudhorenya kamis, dia sedang masuk karena domirnya ya. Lihat ya, dia sedang masuk. Yadkhulu ilal fasli, dia sedang masuk kelas atau dia akan masuk kelas. Kita mau perintahkan, kamu tolong masuk sini, masuk cepat. Udkhul. Ya, yadkhulu fiil mudhorenya, fiil amarnya udkhul. Nih. Kemudian minum, yashrob, fiil amarnya ishrob. Bermain, fiil mudhorenya yal'abu, fiil amarnya il'ab. Ya. Sekarang kita pindah. Ini mohon maaf, ini sebetulnya fiil mudhore dan fiil amar. Yang kotak ini fiil mudhore, yang kotak ini fiil amar ya. Yang ada huruf mudhoroahnya ini fiil mudhore nih yang depan. Oke. Nanti Bu Nisa koreksi lagi tulisannya. Oke, selanjutnya misalkan harusnya tadhulu. Ini tadhulu. Bentar ya, dibetulin dulu takut jadi salah nanti penyampaiannya. Oke, ini tadhulu. Karena perempuan muannas, tadhulu, tashrobu, sama talabu. Nih dibetulin dulu. Tadhulu, karena kita mau nyuruhnya perempuan. Ya Allah, susah. Abu. Oke, kita mau nyuruhnya perempuan. Tadhulu jadi udhuli, tashrobu jadi ishrobi, talabu jadi ilabi. Ya, ini bentuk-bentuk muannas, fiil mudhore dan fiil amarnya. Fahimtum? Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Pusing nggak? Kalau pusing kalian berarti sudah belajar. Kalau nggak ada pusing-pusingnya berarti, kalau nggak ada bingung-bingungnya berarti belum paham. Kata orang kalau murid udah bingung berarti udah mulai mikir, udah mulai belajar. Oke, ulangi ya. Ini contoh fiil mudhore dan fiil amar. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cara ngebedainnya. Coba Puniswa tanya dulu sama, bentar. Fiil mudhore dan fiil amar. Fiil amar. Sama. Cuma yang biru ini muzakkar atau untuk laki-laki. Kalau yang pink muannas untuk perempuan. Kalau kita mau minta tolong ke perempuan atau pelakunya perempuan. Sampai di sini teman-teman kelas 6 ada yang mau ditanyakan bentuknya? Bu, kenapa begini? Kenapa begitu? Ada nggak? Paham ya? Baik, kalau sudah mulai paham-paham sedikit, nggak apa-apa, bertahap aja paham. Nanti juga kalian nyambungin pengetahuan itu, disambung-sambungin. Nanti ketemu lagi pas di SMP yang ke pesantren akan belajar ini juga sama. Tapi kalau mohon maaf MTS, kalau di SMP mungkin nggak ada. Kalau yang ke pesantren insya Allah ada belajar. Yuk kita isi halaman 26 sama 27. Sekarang lihat, ada kotak yang kosong fiil mudhore, ada kotak yang kosong fiil amar. Kita isi yang uktub dulu. Uktub itu fiil uktub itu fiil apa? Fiil kalimat perintah atau fiil amar. Maka kita akan isi fiil mudhorenya apa? Uktub itu artinya menulis. Tulislah. Uktub, tulislah. Jadi kita akan isi fiil mudhorenya berarti apa? Laki-laki atau perempuan? Uktub. Muzakkar atau muannas bentuk kalimatnya? Muzakkar atau muannas?
Muzakar. Muzakar, pintar. Paham berarti. Berarti muzakar ya. Kita akan ubah ke dalam fiil mudhore. Bagaimana merubahnya Bu Niswa? Berarti fiil mudhorenya yaktubu. Yaktubu. Nah, fiil mudhorenya berarti yaktubu. Bisa lihat di layar. Yaktubu. Terbaca ya? Yaktubu. Baik, selanjutnya bawahnya dulu ya, ke bawahnya dulu. Yakhruju, yakhruju itu keluar. Fiil amarnya jadi gimana? Ukhruj. Nah, iya, ukhruj. Muzakkar atau muannas yahruju? Muzakar. Muzakkar. Ukhruj artinya kamu laki-laki keluar gitu ya. Ukhruj. Ukhruj. Nah, yahruju fiil amarnya ukhruj, keluar. Oke. Selanjutnya yahruju, dia laki-laki sedang keluar. Ukhruj, keluarlah kamu. Gitu. Keluarlah kamu laki-laki. Selanjutnya imsah. Imsah muzakkar atau muannas kalimatnya? Muzakkar. Artinya kamu laki-laki tolong hapus. Nih, tolong hapus imsah as-saburoh gitu. Kamu laki-laki tolong hapus. Kita akan rubah ke fiil mudhorenya. Berarti apa? Yamsahu. Pinter. Yamsahu. Sudah mulai paham tuh. Yamsahu. Oke. Selanjutnya yazhabu. Yazhabu muzakkar atau muannas kalimatnya? Muzakkar. Kita akan rubah yazhabu itu artinya dia sedang pergi. Kita akan rubah ke dalam fiil amar jadi apa? Ganti huruf depannya. Izhabu. Jadi sukun sayang. Jadi sukun. Izhab. Harokat akhirnya jadi sukun. Izhab. Ada dalam surat apa ya? Izhab ila fir'auna innahu togo. Tuh. Surat apa itu? Izhab ila fir'auna innahu togo. Nah, itu pakai pakai fiil amar. Izhab, pergi gitu ya. Oke, selanjutnya yaftahu, muzakkar atau muannas kalimatnya? Muzakkar. Artinya yaftahu apa? Open, membuka. Nah, fiil amarnya jadi bagaimana? Iftah. Pinter. Iftah. Nah, iftah yaftahu fiil amarnya jadi iftah. Oke. Terakhir. Yaqra'u. Ikro itu apa tadi? Bacalah. Fiil mudhorenya jadi apa? Yaqra'u. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena cirinya yaqra'u. Nah, seperti ini. Yaqra'u. Oke, paham tum? Pahimna. Baik. Karena sudah jam 7.33, Bu Niswa mau ngisi di kelas 5. Teman-teman nanti sisanya boleh dicoba diisi ya di rumah ya. Nih yang sampingnya. Yakumu. Sebentar, yakumu mah susah karena kalimatnya sedikit. Yakumu, apa bahasa fiil amarnya? Koma yakumu. Kalau yakumu jadi kum. Kum, iya. Kum bangun. Iya betul, bangunlah. Bersegeralah gitu ya. Yakumu jadi kum.
bukan jadi akum, tapi jadi kum. Kum, bangunlah. Kemudian yakulu ini paling banyak di surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Yakulu jadi apa? Kul. Iya, betul, kul. Katakanlah. Kul itu artinya berkata. Bahasa fi'il mudhorenya. Kalau fi'il amarnya jadi katakanlah. Berarti kul. Kul huwallah, kul fihi ma ismun kabir gitu ya. Kul. Nah, tadi teman-teman ada tuh izhab. Izhab artinya pergi, tuh udah ada di sini. Fi'il mudhorenya jadi apa? Iya, zabu. Muzakkar atau muannas pelakunya? Muzakkar. Baik. Nanti teman-teman karena sudah mulai paham, teman-teman bisa dilanjutkan diisi sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 27 ya. Sampai halaman 27 yang di halaman sampai bawah ini nih halaman 27. Dicoba diisi, nanti kalau ada yang salah-salah nanti Bu Niswa koreksi, dibetulkan lagi di kelas. Minggu depan nanti kita koreksi sama-sama. Baik, cukup ya teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir. Kita baca kifayatul majlisnya sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, selamat melanjutkan Al-Kahfinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah dikumpulin ke link, tapi nanti minggu depan Bu Niswa langsung nilai. Kita langsung koreksi sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.